Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami yang berjudul Radio Network Planning 3G UMTS. Berikut adalah perkenalan dari kelompok kami serta presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kirang, NIM 17101082, kelas S1 TT 05C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Muhammad Rizky dengan NIM 17101089 dan dari kelas 05C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Fajar dengan NIM 17101095 dari kelas S1 TT 05C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwansyah Salehudin dengan NIM 171011101 dari kelas S1 TT 05C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Umar dari kelas S1 TT 05C dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andre Aprilian, NIM 171011118, kelas S1 TT 05C. Terima kasih. UMTS ialah singkatan dari Universal Mobile Telecommunication System. Ialah standar Eropa untuk sistem komunikasi seluler 3G yang menyediakan berbagai layanan multimedia yang ditingkatkan. Ini telah berkembang dari format dasarnya melalui pengembangan seperti HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access dan HSUPA atau High Speed Uplink Packet Access untuk menyediakan kemampuan bandwidth yang sangat tinggi untuk mendukung layanan telekomunikasi generasi berikutnya. UMTS mendukung kecepatan transfer data hingga 1920 kilobit per detik dan bukan 2 megabit per detik seperti yang sering terlihat. Meskipun saat ini pengguna di jaringan nyata dapat mengharapkan kinerja hingga 384 kilobit per detik, di Jepang ditingkatkan menjadi 3 megabit per detik sedang dalam persiapan. Namun, ini masih jauh lebih besar daripada 14,4 kilobit per detik dari saluran data saklar sirkuit koreksi kesalahan GSM tunggal atau beberapa saluran di HSCSD. Dan dalam persaingan dengan teknologi jaringan lainnya seperti CDMA 2000, PAS atau WLAN menawarkan akses ke World Wide Web dan layanan data lainnya di perangkat seluler. UMTS menggabungkan antar muka udara WCDMA, inti bagian aplikasi seluler atau MAP, GSM, dan keluarga kodek suara GSM. Perhatikan bahwa banyak teknologi nirkabel menggunakan WCDMA sebagai antarmuka udaranya, termasuk FOMA dan GPON, seperti implementasi WCDMA dunia nyata lainnya. UMTS menggunakan sepasang saluran 5 MHz, satu di rentang 1900 MHz untuk uplink dan satu lagi di rentang 2100 MHz untuk downlink. Sebaliknya, sistem CDMA 2000 yang bersaing menggunakan satu atau lebih saluran lainnya 1,25 MHz untuk setiap arah komunikasi. UMTS dan sistem WCDMA lainnya secara luas dikritik karena penggunaan spektrumnya yang besar, yang telah menunda penerapan di negara-negara yang belum mengalokasi frekuensi baru khusus untuk UMTS seperti Amerika Serikat. Pita frekuensi spesifik yang awalnya ditentukan oleh standar UMTS adalah 1885 sampai 2025 MHz untuk uplink dan 2110 sampai 2200 MHz untuk downlink. Untuk operator GSM yang ada, ini adalah jalur migrasi yang sederhana namun mahal ke UMTS. Banyak infrastruktur yang digunakan bersama dengan GSM, tetapi biaya untuk mendapatkan lisensi spektrum baru dan overlay UMTS di menara yang ada bisa jadi sangat mahal. Perbedaan utama UMTS dibandingkan dengan GSM adalah antarmuka udara yang membentuk Generic Radio Access Network atau GIREN. Ini dapat dihubungkan ke berbagai jaringan tulang punggung seperti internet, ISDN, GSM atau jaringan UMTS. GIREN mencakup 3 lapisan model OSI terendah. Protokol lapisan jaringan OSI 3 membentuk protokol manajemen sumber daya radio atau RRM. Mereka mengelola saluran pembawa antar milenial seluler dan jaringan tetap termasuk penyerahan. Arsitektur jaringan radio network planning 3G.
Yang pertama yaitu radio network planning. Materinya yaitu radio network planning. Yang pertama mengenai arsitektur dan RNP overview. Di dalam bagian materi ini menjelaskan tentang gambar dari arsitektur dan menjelaskan pengertian dari materi radio network planning. Yang kedua yaitu Objectives of Network Planning yang menjelaskan mengenai objektivitas dalam radio network planning. Dan yang terakhir merupakan Radio Network Dimensioning yang menjelaskan tentang input dan output dalam radio network planning. Baik, kita akan masuk dalam materi yang pertama yaitu mengenai arsitektur dan LNP overview. Di sini terdapat pengertian dari radio network planning yang merupakan penyesuaian dengan persyaratan penyebaran dan evolusi, serta pertimbangan efektivitas biaya yang menghasilkan jumlah NML jaringan NE, konfigurasi NE, dan transmisi antara NE yang berbeda. Yang selanjutnya adalah Network Planning Scope, yang di dalamnya terdapat Core Network yang berfokus pada dimensi elemen CN. Selanjutnya Radio Network yang berfokus pada dimensi dan konfigurasi. Dan yang terakhir yaitu Transmission Network yang berfokus pada dimensi dan konfigurasi antara elemen jaringan. Dan di sini juga terdapat arsitektur pada radio network planning. Oke, selanjutnya merupakan Objective of Network Planning yang pada penjelasannya yaitu desain RF sistem nirkabel berputar pada 4 prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut adalah cakupan, kapasitas, kualitas, dan biaya. Dan selanjutnya beradaptasi dengan pengembangan dan perluasan jaringan di masa depan. Di mana pada gambar tersebut terdapat coverage, capacity, quality, dan cost yang menjadikan realisasi keseimbangan yang sangat baik dari semua aspek melalui perencanaan jaringan. Yang terakhir merupakan radio network dimensioning. Pada radio network dimensioning di sini terdapat input dan output yang akan terbagi atau diteruskan menjadi coverage design atau bisa disebut juga capacity design. Dari input seperti coverage relates yang di dalamnya terdapat coverage area, coverage probability, dan juga capacity relate yang di dalamnya terdapat traffic model, service model, dan user density. Dan juga quality relate yang di dalamnya terdapat cost recruitment, cost recruitment, demolition, dan threshold yang akan di coverage ke output yang akan menjadi sistem dimensioning, sistem configuration, cost on network construction yang di dalamnya juga terdapat penjelasan dari input yang sebelumnya. Proses perencanaan jaringan UMTS. Yang pertama itu pendimensian jaringan. Proses pertama adalah menentukan jumlah penduduk yang berpotensi sebagai pengguna jaringan UMTS. Setelahnya yaitu menentukan besarnya radius sel pada masing-masing BTS berdasarkan tipe morfologi wilayahnya. Yang kedua, perencanaan kapasitas dan coverage. Dilakukan analisis mengenai tipe BTS yang akan digunakan. Tipe BTS yang akan digunakan mencakup pada besarnya kapasitas kanal yang mampu ditampung. Kapasitas kanal yang dimaksud adalah besarnya demand 3G yang akan dilayani, tergantung pada throughput yang digunakan. Lalu yang ketiga, pengoptimasian jaringan. Proses pengoptimasian ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama optimasi demand dan tipe node B, dan yang kedua optimasi menentukan lokasi dari node B. Yang pertama ada scramble code. Kode scramble code digunakan untuk scramble preamble yang digunakan UE pada uplink. Ini didasarkan pada kode pengacakan panjang yang ditentukan untuk digunakan oleh UE di uplink. Kode pengacakan menggunakan apa yang disebut kode offset ke kode pengacakan normal yang digunakan oleh UE untuk saluran khusus. Di sini UE memilih nomor kode scrambling berdasarkan 1-2 kuantitas. Pertama adalah mengambil nomor kode untuk kode pengacakan primer downlink dan menambah nomor itu, atau nomor kode pengacakan pembukaan, yang telah diterima UE dari SIB 5. Nomor kode pengacakan pembukaan adalah angka mulai dari 0 hingga 5. Bila UE telah mengidentifikasi nomor kode yang akan digunakan untuk kode pengacakan pesan pembukaan, nomor tersebut akan sama dengan nomor yang digunakan untuk kode pengacakan pesan.
Namun, harus dijelaskan bahwa meskipun kode scramble pesan dan kode scramble pembukaan menggunakan nomor yang sama, terdapat offset path kode dalam pembuatan kode yang akan memastikan bahwa kode tersebut berbeda secara fisik. Selanjutnya ada PSC planning. PSC planning ini membedakan sel pada downlink. Kode digunakan untuk memastikan bahwa PSC tidak bergantung satu sama lain. Ini sangat menyederhanakan perencanaan PSC karena satu-satunya persyaratan adalah untuk mencegah sel-sel dengan PSC yang sama untuk menjadi tumpang tindih dan menghindari pengulangan PSC dalam daftar tetangga. Tumpang tindih harus ditentukan dengan tegas atau RSCP dari sel lain dari PSC yang sama harus jauh di bawah ambang IS atau NO atau RSCP. Di atas yang di atasnya mencari rek memberikan jari ke jalur. Dalam praktiknya nilai ini bergantung pada implementasi UE dan tidak ditentukan dalam standar. Nilai yang disarankan didefinisikan dalam tabel tersebut, memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih antara sel yang diamati selama dalam tahap perencanaan PSC. Selanjutnya, untuk mencegah pengulangan PSC ketika daftar tetangga bergabung, sel aktif lebih dari satu, kondisi harus diverifikasi baik pada tetangga dan tetangga orde kedua, yaitu daftar tetangga setiap anggota dalam daftar tetangga. Ambang batas seperti itu mungkin tidak dapat langsung digunakan dalam alat perencanaan jaringan, bergantung pada penerapan suatu alat. Untuk referensi, terdapat gambar yang menunjukkan contoh input perencanaan PSC. Lalu di sini terdapat tabel yang menjadi nilai agar sel tidak terjadi tumpang tindih. Di sini pada quantity EC per NO, minimum performance-nya min 20 dB, lalu suggested threshold-nya min 25 dB, dan RSCP-nya minimum performance-nya min 117 dBm, dan suggested threshold-nya min 127 dBm. Lalu di situ juga terdapat gambar sebagai inputan dalam suatu perencanaan PSC. Oke, terima kasih atas rekan saya yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Sekarang saya bakal ngejelasin tentang coverage planning. Ada beberapa poin nanti saya sampaikan, tapi kita ke penjelasan terlebih dahulu. Coverage planning merupakan masalah klasik dalam suatu penyebaran jaringan seluler dengan daya yang minimal. Maka dari itu, jika tidak terjadi coverage planning, akan terjadi tumpang tindih atau overlap antar sel pada satu sistem komunikasi seluler. Tujuan dari coverage planning ini untuk mengurasi konsumsi daya total sambil mempertahankan tingkat overlap yang akan memperlancar berlangsungnya handover. Nah, selain itu, coverage planning juga menentukan jangkauan layanan, perencanaan kapasitas, menentukan jumlah BTS yang akan digunakan, dan kapasitas masing-masing BTS. Namanya juga planning, jadi ada beberapa tata cara yang harus diikuti, dan efeknya pasti bakal besar banget kalau diimplementasikan di sistem komunikasi seluler tentunya. Terus ada beberapa tahapan pada coverage planning. Saya di sini menyampaikan 4 poin. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan link budget untuk menentukan kecepatan data yang diperlukan di setiap area atau jaringan EBNO energy atau energy per bit to noise power density ratio. Biasanya operator menetapkan ini sebelumnya, tetapi alat simulasi dapat digunakan untuk menyesuaikan EBNO ini. Simulasi dapat dilakukan dengan membuat base station yang seragam dan rencana distribusi bergerak dengan profil layanan yang ditentukan. Hampir setiap vendor UMTS memiliki alat simulasi bagi operator untuk menguji model rencana jaringan mereka. Yang pertama. Yang kedua, langkah selanjutnya kita mengumpulkan data spesifik dari vendor seperti daya keluaran BTS. Vendor ini yang dimasukkan dari segi alatnya ya, seperti kalau misalkan komunikasi seluler itu ada radio merek merah, atau Huawei, atau ZTE, dan lain-lain. Nah, itu bisa disebutnya vendor. Seperti daya keluaran BTS dan noise figure penerima, sistem kabel yang ditentukan dan digunakan atau lebih tebal kabelnya, lebih mahal pemasangannya, jenis antena bekas, penggunaan sistem antena cerdas secara spesifik area, kemungkinan penguat saluran tambahan, keragaman yang digunakan, atau seperti antena, polarisasi penerima, dan lain-lain. Jadi kita harus mengumpulkan data dulu gimana dari alat hardware-nya itu seperti apa. Vendor kan pasti beda-beda cara penggunaannya. Walaupun pasti sistem itu sama. Terus yang ketiga, untuk setiap area geografis, operator jaringan harus menentukan EB atau NO-nya
layanan data, faktor penguatan sistem, perkiraan kecepatan seluler, kerugian penetrasi yang berbeda, keandalan cakupan, dan fat margin yang digunakan. Yang terakhir, tingkat daya seluler, kecepatan chip, dan perolehan proses ditentukan oleh standar UMTS. Penguatan handover lunak dan kepadatan noise thermal sama di sistem UMTS. Kedua belah pihak tersebut juga harus menyetujui model propagasi setelah pengujian drive. Perhatikan seberapa sensitif jumlah site terhadap variasi model propagasi dan nilai sel yang tumpang tindih. Jaringan 3G berkecepatan tinggi membutuhkan banyak BTS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Radio Network Planning 3G UMTS bagian Tool Software Planning. Mengapa simulasi harus dilakukan dalam perencanaan jaringan radio 3G? Simulasi merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan jaringan. Simulasi diorientasikan untuk mensimulasikan situasi jaringan yang berjalan di bawah konfigurasi jaringan saat ini, sehingga dapat memfasilitasi penyesuaian pengambilan keputusan, mengadopsi software perencanaan untuk melakukan simulasi berdasarkan berbagai tipe cakupan area BTS, jumlah BTS dalam cakupan area, dan konfigurasi masing-masing BTS. Semua ini diperoleh dari analisis cakupan lalu lintas. Apa itu software ATOL? ATOL merupakan sebuah software radio planning yang menyediakan satu set alat dan fitur yang komprehensif dan terpadu, yang memungkinkan user untuk membuat suatu proyek perencanaan microwave ataupun perencanaan radio dalam satu aplikasi. Beberapa prediksi studi dari cakupan area dapat dikonfigurasikan sesuai kehendak perancang. Software ATOL menjadi alat desain jaringan radio profesional yang mendukung GSM atau CDMA, JBR SNG, CDMA1, WCDMA atau UMTS, dan CDMA 2000 atau 1 kali RTT atau PFPO. Sadarilah mobilitas desain perencanaan yang mendukung konfigurasi sistem tunggal dan konfigurasi jaringan berbasis server perusahaan. Konfigurasi sistem tunggal tidak memerlukan koneksi database eksternal dan pengguna masih dapat berbagi data teknik. Menampilkan struktur perangkat lunak modern serta platform terbuka dan dapat diperpanjang. Proses simulasi. Yang pertama, membuat sebuah proyek simulasi. Yang kedua, memasukkan map set sistem koordinat. Yang ketiga, memasukkan parameter site. Untuk set yang sudah ada, langsung copy dan paste parameter setnya. Untuk site baru, parameter default diatur secara otomatis, namun masih perlu konfigurasi lanjut. Yang keempat, memasukkan atau import antena, NODB, dan terminal. Yang kelima, mengatur parameter network, mengatur pita frekuensi dan frekuensi band. Yang keenam, mengatur radio transmitter. Ketujuh, mengatur parameter dari perangkat NODB. Di sini, yang pertama adalah mengatur peralatan feeder, kedua mengatur peralatan NODB, yang ketiga mengatur peralatan pengguna. Kedelapan, mengatur parameter global transmitter. 9, mengatur parameter cluster classes. Yang 10, mengatur parameter dari beberapa model propagasi. Yang 11, mengatur parameter untuk prediksi. Pada area planning dapat dibagi menjadi dua planning. Yang pertama, coverage planning. Coverage planning merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa luas wilayah akan di-cover di daerah tertentu. Coverage planning juga bertujuan menentukan jumlah site sesuai dengan luas wilayahnya. Nantinya suatu wilayah akan digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, daerah density urban, yaitu perkotaan yang besar. Yang kedua, daerah urban, perkotaan yang kecil dan sedang. Yang ketiga, daerah suburban, gabungan antara daerah pemukiman penduduk dengan jumlah kecil industri.
Yang terakhir daerah rural, yaitu daerah terbuka dengan populasi penduduk yang masih kecil. Kemudian yang kedua ada capacity planning. Capacity planning merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya merupakan jumlah penduduk atau user yang akan di-cover di daerah tertentu. Capacity planning juga bertujuan menentukan jumlah site sesuai dengan banyaknya user. Nantinya, suatu wilayah akan digolongkan menjadi daerah rural, suburban, urban, maupun densi urban. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.